Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang persamaan kuadrat Matematika SMP MTS kelas 9. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Jadi cirinya persamaan kuadrat, nah ini ada pangkat 2-nya. Ya, itu. Nah, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi A ini tidak sama dengan 0. X disebut variabel. X ini disebut variabel. Kemudian A itu disebut koefisien X kuadrat. Dan B disebut koefisien X. Dan C disebut konstanta, karena C tidak memiliki variabel. Dulu sudah pernah diajari ya, aljabar di kelas 7, tentang koefisien konstanta. Sekali lagi saya ulangi, A disebut koefisien dari X kuadrat. Kemudian B koefisien dari X. Kemudian C itu merupakan konstanta. Bisa dipahami ya? Nah, contoh persamaan kuadrat. Nah, X kuadrat per 5X plus 4 sama dengan 0. Diperoleh A-nya 1. Jadi kalau di depan X kuadrat ini tidak ada angkanya, ini berarti 1. Kemudian di depannya X berapa? 5. Oh, berarti B-nya 5. Kemudian berapa konstantanya atau C-nya? Yaitu adalah 4. Bisa dipahami ya? Contoh lagi, 2X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Diperoleh A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah negatif 6, kemudian C-nya adalah 5, gitu ya. Nah, ini lagi, ini juga sama. Pokoknya yang ada pangkat 2-nya, oh itu berarti adalah persamaan kuadrat, gitu ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Diperoleh A-nya berapa kalau tidak ada tulisan angkanya di depannya? 1, gitu ya. B-nya ada enggak? Yang di depan X tidak ada, berarti 0. Kemudian konstantanya atau C itu adalah negatif 4. Nah, ini contoh lagi. X kuadrat min 9X sama dengan 0. Nah, ini tadi kalau tidak ada tulisannya depan X kuadrat berarti 1. Kemudian B-nya, B itu adalah yang berada di depan X, ya, berarti negatif 9. Kemudian tidak ada ya konstantanya ya. Maka konstantanya adalah 0. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian yang bukan persamaan kuadrat. 2X min 1 sama dengan 0. Ini persamaan linier ya. Kemudian ini 3X min 6 sama dengan 0. Kenapa ini tidak disebut bukan persamaan kuadrat? Kenapa ini bukan persamaan kuadrat? Nah, tidak ada yang berpangkat 2. Gitu ya. Variabelnya tidak ada yang berpangkat 2. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Antara lain, dengan memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau bentuknya AX kuadrat plus C sama dengan 0. Untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian X yang real, maka bentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan jika A dan C berlawanan. Maksud berlawanan ini tandanya ya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan 4X kuadrat min 36 sama dengan 0. Ini berlawanan ya. Ini positif, ini negatif. Jawab. Nah, ini kita rubah dulu menjadi 4X kuadrat menjadi 2X pangkat 2. Kemudian 36 menjadi 6 pangkat 2. Gitu ya. Sehingga berarti 2X min 6 kemudian 2X plus 6. Kenapa di sini plus 6? Karena di sini adalah negatif 36. Coba saja. Negatif 6 kali positif 6. Yaitu adalah negatif 36. Nah, ini ya. Kemudian 2X min 6. Ini 2X min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian ini 2X plus 6 sama dengan 0. Ini ya.
Nah, berarti 2X 6-nya pindah ruas ke kanan. Awalnya negatif, pindah ruas kanan menjadi positif. Sehingga 2X sama dengan 6. Kemudian 2X plus 6. Awalnya plus 6. Pindah ke ruas kanan. Ya, pindah di kanannya sama dengan. Awalnya positif menjadi negatif. Sehingga 2X sama dengan min 6. X sama dengan, nah X sama dengan berarti 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Kemudian negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Bisa dipahami ya? Lanjut. Masih dengan memfaktorkan, yaitu bentuknya AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan memfaktorkan dan mengubah persamaan kuadrat itu menjadi X dalam kurung AX plus B sama dengan 0. Jadi X-nya dikeluarkan ya, karena ini sama-sama mempunyai X, yang satu X kuadrat, yang satu X. Gitu ya. Kalau tidak ada pangkatnya, berarti ini pangkat 1 ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat min 7X sama dengan 0. Jawab. Nah, 3X kuadrat min 7X sama dengan 0. X-nya kita keluarkan. Nah, jadi seperti ini. Ya toh. X. Nah, ini kan kedudukannya A. 3 itu sebagai A. Kemudian negatif 7 itu sebagai B. Tinggal masukkan sini. Berarti 3X min 7 sama dengan 0. Ini kalau kita kembalikan, kembali lagi ke bentuk asal. X dikali 3X. 3X kuadrat. X dikali negatif 7. Negatif 7X. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, X-nya sama dengan 0. Kemudian 3X min 7 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0 tetap. Kemudian negatif 7 pindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Sehingga 3X sama dengan 7. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 7/3. Bisa dipahami ya. Nah, jadi himpunan penyelesaian 3X kuadrat min 7X sama dengan 0 adalah 0, 7, dan 7/3. Gitu ya. Ingat, kalau himpunan penyelesaian harus menggunakan kurung kurawal. Kemudian bentuk selanjutnya. Bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan dengan cara menentukan dua bilangan. Misalnya P dan Q, di mana jika kedua bilangan itu dijumlahkan sama dengan B, dan jika dikalikan sama dengan C. Dengan kata lain, P ditambah Q sama dengan B. Jadi P ditambah Q itu sama dengan nanti B di sini. Kemudian P dikali C itu sama dengan, P dikali Q itu sama dengan C. Gitu ya. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, ini asalnya dari gini. X kuadrat, kemudian B-nya saya rubah P plus Q, X, kemudian C-nya dirubah menjadi P kali Q. Nah, ini ya. P dikali X, di sini PX, kemudian Q dikali X, di sini QX, kemudian PQ-nya tetap. Kita kelompokkan, ya, kita beri kurung agar mempermudah. Nah, ini bisa kita keluarkan X-nya. Ini sama-sama mempunyai Q. Ya, berarti nanti bisa kita keluarkan Q-nya. Nah, ini menjadi seperti ini ya. X dalam kurung X plus P plus Q dalam kurung X plus P sama dengan 0. Ini kalau kita kembalikan kembali ke bentuk atasnya ini tadi. X kali X, X kuadrat. X kali positif P, berarti P. Kemudian Q kali X, QX gitu ya. Q kali P, yaitu PQ atau QP, sama aja. Ya. Sehingga nanti menjadi seperti ini. X plus P, ini ya, X plus P, ditulis 1, kemudian ini X plus Q, gitu ya. Ya, ini kan sudah sama, dengan ini harus sama, kemudian ditulis salah satu, kemudian X plus Q, gitu. Nah, nanti sama juga, X plus P sama dengan 0, atau X plus Q sama dengan 0. Kemudian awalnya di sini positif P, pindah ke ruas kanan menjadi negatif P. Di sini awalnya positif Q, pindah ke ruas kanan menjadi negatif Q. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Oke, jawab ya.
Untuk menentukan akar-akar dari X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0, terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang dijumlahkan negatif 7, jadi jika dijumlahkan itu negatif 7 ini, kemudian jika dikalikan itu adalah positif 10. Yaitu dua bilangan, jika dijumlahkan hasilnya negatif 7, jika dikalikan hasilnya positif 10. Berarti berapa? Kedua bilangan itu adalah negatif 5 dan negatif 2. Kita coba. Negatif 5 ditambah negatif 2. Negatif 7. Kemudian, benar ya, berarti negatif 7 ya. Kemudian negatif 5 dikali negatif 2. Positif 10. Itu ya, betul ya. Jadi, oke, jadi gini. X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Kemudian negatif 7X ini kita ganti dengan negatif 5 plus negatif 2. Itu ya. Nah, ini. Kemudian negatif 5 kali X, negatif 5X. Kemudian ini positif sama negatif, kata negatif ya. Kemudian negatif 2 kali X, negatif 2X. Gitu. Sehingga, nah kemudian seperti ini ya. X kuadrat turun di sini, kemudian positif dikali negatif 5X, negatif 5X. Positif dikali negatif 2X, negatif 2X. Plus 10 sama dengan 0. Kelompokkan. Nah, kita keluarkan X-nya. Sehingga menjadi X dalam kurung X min 5. Min, nah ini ya. Ini awalnya kan di sini 10-nya positif. Gitu ya. Positif. Di sini jadi negatif. Iya, karena ini kita kurung, kemudian depannya ini kita kasih tanda negatif. Sehingga negatif kali 2X, berarti negatif 2X. Kemudian negatif kali negatif 10, berarti positif 10. Kenapa tidak positif? Karena kalau di sini itu positif, jika dikembalikan tidak bisa menjadi positif 10. Ya, gitu ya. Sehingga jadi ini adalah ini, kemudian negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 10. Negatif 5. Nanti bisa menjadi positif, ya. Positif 10, gitu. Nah, sehingga seperti ini. X min 2-nya tulis, kemudian X min 5-nya ditulis sekali saja. Gitu ya. Nah, kemudian X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Gitu ya. Dari mana kok 2? Negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi 2. Negatif 5 pindah ke ruas kanan menjadi 5. Bisa dipahami ya? Oke, masih dengan memfaktorkan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Sama dengan 0. Kalau tadi X kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Jawab, jika persamaan 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0, maka diperoleh A-nya adalah 3. Kemudian B-nya adalah negatif 4. C-nya adalah negatif 4. Nah, untuk memperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0, terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Ya, jika dijumlahkan negatif 4 dan jika dikalikan hasilnya itu A dikali C. A dikali C, A-nya berapa? 3. C-nya berapa? Negatif 4. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Agak berbeda dengan yang tadi ya. Dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan bentuknya X kuadrat plus BX plus C. Kalau ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sekali lagi, pertama kita cari dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya itu B kan ini toh, negatif 4. Jika dikalikan hasilnya A dikali C, yaitu adalah 3 dikali negatif 4, negatif 12. AC kan negatif 12 ya, A kali C, diperoleh dari
negatif 1 kali 12, atau negatif 2 kali 6, atau bisa juga 2 kali negatif 6, atau 3 kali 4. Nah, ini kita pilih. Dari kemungkinan ini kita pilih. Mana yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Yaitu ini ya. Nah, 2 kali negatif 6. Jadi semuanya dijumlahkan. 2 ditambah negatif 6. Jawabannya negatif 4. Ya. Oke, kita ambil 2 kali negatif 6. Karena jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, ini tadi persamaan ya. 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan di sini 3x kuadrat min 6x plus 2x min 4. Gitu ya. Dari mana? Kok ini jadi min 6x plus 2x? Dari sini tadi, ya. Dari ini tadi. Jadi min 6x plus 2x, gitu ya. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi, kemudian kita keluarkan 3x-nya untuk ini, berarti 3x dalam kurung x min 2. Kalau kita kembalikan hasilnya kembali ke bentuk asal ini ya. Kan 3x kali x, 3x kuadrat. 3x dikali negatif 2 berarti negatif 6. Ini ya. Kemudian sama ini juga kita keluarkan 2-nya menjadi 2 dalam kurung x min 2. Ini ya. Ini dan ini sudah sama. Berarti tulis salah satu. Kemudian 3x plus 2-nya juga ditulis. Seperti ini jadinya. 3x plus 2, 3x plus 2. Kemudian x min 2 sama dengan 0. Nah, 3x plus 2 sama dengan 0. Atau x min 2 sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan, positif 2 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Jadi negatif 2 per 3. Nah, ini negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Jadi HP dari persamaan di atas adalah negatif 2 per 3 dan 2. Bisa dipahami ya. Selanjutnya masih dengan memfaktorkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 4m kuadrat plus 12m plus 5 sama dengan 0. Jadi kalau persamaan kuadrat itu tidak harus x ya. Variabelnya tidak harus x, bisa m, bisa p. Yang penting ada yang variabelnya pangkat 2 atau kuadrat. Jawab, jika persamaan 4m kuadrat ditambah 12m ditambah 5 sama dengan 0, maka diperoleh A-nya. A-nya berarti yang di depan variabel kuadrat berarti A-nya 4. Kemudian B-nya positif 12, C-nya positif 5. Ya. Nah, untuk memperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan 4m kuadrat ditambah 12m ditambah 5 sama dengan 0, terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya B. B-nya berapa? 12. Dan jika dikalikan hasilnya A kali C. A kali C berapa? 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi, jika dijumlahkan hasilnya 12, jika dikalikan hasilnya 20. Nah, AC sama dengan 20. 20 ini diperoleh dari 1 kali 20, 2 kali 10, atau 4 kali 5. Kita pilih yang mana jika dijumlahkan hasilnya 12. Berarti ini toh 2 dan 10. Ya toh? Nah, kita ambil 2 kali 10 karena jika dijumlahkan hasilnya 12. Dan jika dikalikan 2 kali 10 hasilnya juga 20. Gitu ya. 4m kuadrat ditambah 12m ditambah 5 sama dengan 0. Sama seperti tadi ini ya. 4m kuadrat ditambah 2m ditambah 10m. 2m dan 10m dari mana? Dari sini tadi. Ya. Ditambah 5 sama dengan 0. Berarti kita kelompokkan lagi. Ya. 4m kuadrat ditambah 2m. Kemudian ditambah 10m ditambah 5. Gitu ya. Sama dengan 0 ya. Nah, ini kita keluarkan 2m-nya. Sehingga menjadi 2m dalam kurung 2m plus 1. Kemudian ini kita 5-nya kita keluarkan menjadi plus 5 dalam kurung 2m plus 1. Nah, ini kalau ini kita kembalikan ke bentuk ini ya. Kalau dikembalikan harus ke bentuk ini. Jadi 5 kali 2m 10m, 5 kali 1 5 gitu ya. Benar berarti.
2M kali 2M, oh 4M kuadrat. 2M kali 1, oh 2M. Betul ya berarti? Nah, berarti ini sudah sama, ditulis salah satu, kemudian 2M plus 5, 2M plus 1. 2M plus 5 sama dengan 0. 2M plus 1 sama dengan 0. 2M sama dengan positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Kemudian 2M plus 1 sama dengan 0. Positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Sehingga M berarti negatif 5 per 2. Ini M1 gitu aja. Atau M2-nya negatif 1 per 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Oke. Bentuk kuadrat sempurna adalah suatu bentuk kuadrat yang merupakan hasil pengkuadratan suatu bentuk linear. Dengan sebagai contoh, x min 1 kuadrat, dalam kurung 3x plus 1 kuadrat. Ini ya, awalnya itu adalah bentuk linear yang dikuadratkan. Gitu loh. Contoh. Dengan melengkapkan kuadrat bentuk sempurna, tentukan himpunan penyelesaian atau HP juga boleh. Tentukan HP dari persamaan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Jawab. Nah, ini kita rubah menjadi bentuknya seperti ini dulu. Ya, jadi awalnya x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0 menjadi x kuadrat min 6x sama dengan negatif 8. Kok bisa negatif 8? Awalnya positif 8, itu kan di ruas kiri sama dengan. Di sebelah kirinya sama dengan. Kemudian pindah ke ruas kanan. Ya toh? Menjadi negatif 8. Bisa dipahami ya? Nah, agar bentuk x kuadrat min 6x menjadi bentuk kuadrat sempurna, kedua ruas harus ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x, yaitu, nah, koefisien x ya, koefisien x-nya adalah negatif 6. Nah, berarti setengah ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Berarti setengah koefisien x dikuadratkan. Berarti setengah dikali negatif 6. Berarti negatif 3. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Atau dengan rumus setengah B kuadrat. Ya, koefisien x itu sama saja dengan B. Gitu ya. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat min 6x sama dengan negatif 8. Gitu ya. X kuadrat min 6x plus 9. Loh, plus 9 dari mana? Dari sini tadi. Nah, jika ruas kiri ditambah 9, ruas kanan juga harus ditambah 9. Maka di sini juga ditambah 9. Gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian ini baru kita cari faktorisasinya. Gitu ya. Ini kita operasikan negatif 8 ditambah 9, 1 gitu ya. Nah, asal x ini kan kemudian berubah. Loh, kok berubah menjadi x min 3 kuadrat? Asal x min 3 kuadrat, asal dalam kurung x min 3 kuadrat adalah dari memfaktorkan x kuadrat min 6x plus 9. Nah, kalau bentuk ini tadi bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, coba kita faktorkan. Kita cari dulu dua bilangan, jika dijumlahkan hasilnya negatif 6, dan jika dikalikan hasilnya 9. Bilangan tersebut adalah negatif 3 kali negatif 3, atau negatif 3 dan negatif 3. Kita coba negatif 3 ditambah negatif 3, negatif 6. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3, positif 9. Benar ya? Jadi, x kuadrat min 3x min 3x plus 9. Min 3 dari sini ya. Min 3x dikasih variabel ya kalau sudah di sini ya. Terus sama dengan berarti kita kelompokkan x kuadrat min 3e kemudian min dalam kurung 3x plus 9. Ini kita kelompokkan dulu. Kemudian setelah kita kelompokkan, kita keluarkan x-nya. Untuk yang ini berarti x dalam kurung x min 3 kemudian min 3x min 3. Harusnya di sini harusnya sudah min ya. Di sini harusnya sudah negatif ya. Mohon maaf.
Ini harusnya sudah negatif karena sudah dikalikan dengan ini nanti. Berarti ini kan kita kembalikan harus bentuknya seperti ini. Ya, X kali X kuadrat. Kemudian negatif 3 kali X, negatif 3X. Gitu ya. Negatif 3 dikali X, negatif 3X. Kemudian negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sudah sama, ini sudah sama. Kita tulis salah satu, berarti 3x min 3x. Kemudian ini juga x min 3x. Oh, kita tulis juga x min 3x. Sehingga dalam kurung x min 3x kali dalam kurung x min 3x itu sama dengan dalam kurung x min 3 kuadrat. Sama dengan 0 ya. Nah ini. Langkah selanjutnya, untuk menghilangkan kuadrat ini, kita akarkan semua. Ya, ini menjadi akar x min 3 kuadrat. Sama dengan akar 1. Ya, ini juga diakarkan. Kalau ruas kiri diakarkan, ruas kanan juga diakarkan. Nah, menjadi ini. Nah, pangkatnya hilang, akarnya hilang. Ya, x min 3 sama dengan plus minus 1. Kenapa plus minus? Karena akar 1. Ya toh? Positif 1 kali 1, 1. Negatif 1 kali 1, 1. Nah, jadi akar 1 itu adalah plus minus 1. Nah, ini ya. Sehingga jadi awalnya kita pakai yang plus dulu, kemudian yang min dulu ya. 3x, x min 3 sama dengan positif 1. Atau x min 3 sama dengan negatif 1. Jadi kalau plus minus itu di sini awalnya plus, kemudian di sini ganti min, gitu ya. Nah, x sama dengan 4. 4 dari mana? Negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Berarti 1 ditambah 3, 4. Kemudian x min 3 sama dengan negatif 1. Loh, ini kok bisa 2 dari mana? Negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Berarti negatif 1, positif 3. Sama dengan 2. Gitu ya. Jadi HP 2 dan 4. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut. Ya. Masih dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 8x min 9 sama dengan 0. Jawab. X kuadrat min 8x min 9 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk seperti ini dulu. X kuadrat min 8x sama dengan 9. Ya. Nah, agar bentuk x kuadrat min 8x menjadi bentuk kuadrat sempurna, kedua ruas harus ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Koefisien x-nya berapa? Negatif 8. Berarti setengahnya negatif 8 itu berapa? Negatif 4. Dikuadratkan. Negatif 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga persamaan menjadi x kuadrat min 8x sama dengan 9. Kemudian x kuadrat min 8x plus 16. Ya. Kalau ruas kiri tambah 16, ruas kanan juga harus tambah 16. Sehingga menjadi x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 25. 25 dari mana? 9 ditambah 16. Gitu ya. Sehingga ini kita faktorkan juga. X kuadrat min 8x plus 16 itu kita faktorkan. Nah, ini. Asal x min 4 kuadrat adalah dari memfaktorkan x kuadrat min 8x plus 16. Coba kita faktorkan. Kita cari dulu dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 8, jika dikalikan hasilnya positif 16. Bilangan tersebut adalah negatif 4 dan negatif 4. Sehingga jadi seperti ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa dipahami sendiri ini ya. Nah, kemudian ini jadi x min 4 kuadrat sama dengan 25. Kita akarkan. Nah, langkah selanjutnya kita akarkan. Ya. Kemudian menjadi x min 4. Nah, akarnya 25 itu berapa? Plus minus 5. Ya, akar 25 itu adalah plus minus 5. Kemudian tadi pertama positif dulu, positif 5, kemudian yang kedua negatif 5. Sehingga menjadi x min 4 sama dengan 5. Atau x min 4 sama dengan negatif 5. Nah, x sama dengan 9. 9 dari mana? Negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi 5 ditambah
4. Gitu ya, sama dengan 9. Kemudian ini juga X min 4 sama dengan negatif 5. Negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Berarti negatif 5, positif 4, negatif 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. HP-nya yaitu negatif 1 dan 9. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Selanjutnya menggunakan rumus. Ya, rumus kuadrat. Nah, rumus kuadrat itu adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumus di atas sering disebut dengan rumus kuadrat atau rumus kuadratik dengan nilai B kuadrat min 4AC sama dengan D. Nah, D itu disebut diskriminan. Nah, sebelum rumus kuadrat digunakan, persamaan kuadrat terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Ini sudah bentuk umum ya, jadi kita tidak perlu merubah lagi. Jawab. Nah, dari persamaan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 diperoleh A-nya adalah 1, kemudian B-nya negatif 1, C-nya negatif 6, gitu ya. Sehingga akar-akar persamaan sebagai berikut. Nah, ini langsung kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi ini negatif, ini juga negatif. B-nya berapa? Negatif 1, tulis ini negatif 1. Plus minus tetap akar B kuadrat, B-nya berapa? Negatif 1 kuadrat. Terus kemudian negatif 4AC. Berarti negatif 4 dikali A. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Negatif 6. Per 2 dikali A. Berarti 2-nya ini. Kemudian A-nya berapa? A? 1. Berarti 2 kali 1 ya. Negatif-negatif menjadi positif 1. Kemudian plus minus negatif 1 kuadrat. 1. Kemudian negatif 4 kali 1 negatif 4. Dikali negatif 6 yaitu adalah positif 24. Berarti 1 ditambah 24 yaitu akar 25. Gitu ya. Berarti menjadi akar 25 berapa? 5. Berarti 1 plus minus 5 per 2. Itu ya. 2 dari mana ini ya? 2 kali 1. Sehingga seperti tadi. Kita pakai awalnya positif, kemudian negatifnya. Berarti X sama dengan 1 plus 5 per 2. 1 ditambah 5 berapa? 6. 6 dibagi 2, 3. Atau X sama dengan 1 dikurangi 5. 1 dikurangi 5 berapa? Negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.